Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Bunga dengan NIM 2003020082 kelas C semester 1 jurusan Administrasi Niaga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas review buku ke-12 mata kuliah pengantar sosiologi. Pendahuluan, memikirkan kembali sosiologi, masih ada rasa krisis dalam sosiologi dan relasi ambisi besar yang harus disumbangkannya, rekonstruksi masyarakat yang rasional untuk manfaat bagi seluruh umat manusia sekarang tampaknya semakin jauh dari sebelumnya. Pada saat ini, bahkan ada kecurigaan bahwa disiplin tersebut benar-benar telah melakukan likuidasi sejak kami menulis edisi pertama Perspective in Sociology pada tahun 1979. Telah terjadi banyak perubahan dalam sifat dari apa yang terjadi di bawah judul sosiologi. Jika sosiologi mungkin tidak kehilangan semua poinnya, maka sosiologi telah kehilangan banyak kekasnya. Memang dalam sejumlah disiplin ilmu yang berbeda termasuk linguistik, psikologi, secara media, studi status dan budaya, dan bahkan arkeologi, ada pengajaran masalah yang pada suatu waktu akan telah dijuluki sosiologi. Pengganti istilah teori sosial atau teori budaya. Untuk teori sosiologi sering memandai fakta, bahkan diskusi tentang berbagai hal dalam kaitannya dengan sifat sosialnya sekarang berlangsung di banyak disiplin ilmu dan bahkan hanya cabang akademis yang disebut sosiologi. Judul yang lebih baik untuk edisi kelima ini mungkin kemudian menjadi Perspective in Social Theory, karena tentu saja beberapa dari karya terbaru yang akan kita ulas dikerjakan oleh para filsuf daripada sosiologi. Pekerjaan ini sangat berpengaruh pada sosiologi untuk sendiri. Banyak kecenderungan yang memunculkan perkembangan saat ini. Sudah ada setidaknya ada bentuk yang baru lahir ketika edisi pertama keluar. Saat itu mereka hanya marginal. Sekarang mereka telah meningkatkan ke status dominan yang memiliki pengaruh internasional dan interdisipliner yang sangat besar. Pecahan pembangkang mahasiswa di Amerika Serikat sebagai reaksi terhadap Perang Vietnam dan gangguan mahasiswa terkait di Eropa yang mencapai puncaknya dalam peristiwa Mei 1968 di Paris, mengubah banyak hal secara substansial dalam sosiologi. Arus utama sosiologi Anglo-Amerika ditunda berpuasa dari secara intelektual dan ketidakjujuran politik dalam menyajikan sebagian ilmu pengetahuan yang ada kenyataannya lebih merupakan pembenaran ideologi bisnis militer dan negara, dan reaksi keras terhadap gagasan bahwa sosiologi harus berusaha menjadi ilmu. Oleh karena itu, posisi yang mengajarkan sosiologi sebagai disiplin ilmu lunak daripada disiplin ilmu keras menjadi populer. Sementara misalnya interaksi simbol dan etnometodologi, perkembangan yang dihasilkan dari reaksi di tahun 1960-an yang lebih menentukan dalam membawa sosiologi Anglo-Amerika ke kondisi sekarang. Bagaimanapun adalah upaya untuk mempoliaritas disiplin ilmu tersebut untuk membangun kapasitasnya dalam mengkritik masyarakat modern. Mereka melibatkan revolusi pertama-tama dalam mengkritik masyarakat modern. Mereka melibatkan revolusi pertama-tama marxisme dan kedua pemikiran sosial kontinental
terutama variasi yang dipengaruhi oleh Marx. Marx sekarang secara rutin termasuk di antara 3 pendirian penting sosiologi kontemporer bersama dengan Durkheim dan Weber. Meskipun sebelumnya kami tidak menyebutkan namanya bersama dengan 2 lainnya pada awal tahun 1960-an secara luas, dikatakan bahwa cara analisis Marx telah menjadi sangat ketinggalan zaman. Di bawah nama strukturalisme, perkembangan konsepsi manusia dan ilmu sosial yang baru dan tampaknya sangat berbeda sedang berlangsung di Prancis, terutama Paris pada tahun 1960-an. Pendekatan ini tampaknya menawarkan perspektif sosial ilmu yang berhasil meskipun dengan cara yang tidak diharapkan oleh siapapun. Karya Althusser yang diidentifikasi sebagai Marxisme struktur tampaknya yang mengembangkan fitur-fitur yang sangat menarik, perspektif sosial ilmu yang otentik, yang mengambil bentuk Marxik terkait dan memiliki implikasi politik yang kuat. Antusiasme yang sangat besar untuk dan kontroversi atas karya Althusser memastikan bahwa karya sosiologi yang menarik, modis dan banyak dibahas itu semakin banyak berasal dari Eropa. Bersama dengan antusiasme terhadap Marxisme, struktur Althusser berkembanglah perhatian baru dengan sejumlah pemikiran Marxik pada periode antara perang. Ketertarikan baru pada Marxisme Barat yang sejarahnya kembali ke masa Perang Dunia I dan Revolusi Rusia memandai pergeseran besar ke arah politisasi. Sosiologi penghentian langsung karya Marx didasarkan pada pemahaman tentangnya sebagai kritis atas ketidaksetaraan ekonomi dalam masyarakat kapitalitas. Namun ekonomi barat modern tidak lagi eksploitasi terang-terangan seperti yang terjadi pada tahun abad ke-19. Dan kelas pekerjaan bukankah kekuatan revolusioner yang militer seperti yang dituntun oleh teori Marx. Bahkan ketika Marx Althusser menikmati masa kejayaannya dalam sosiologi Anglo-Amerika, pertentangan mendalam terhadapnya berkembangan di basi asalnya di Paris, di mana banyak intelektual muda kecewa oleh ketidakefektif politik dari intelektual Marxik, termasuk Althusser sendiri. Penentangan ini tidak hanya merangkul Althusser, tetapi juga seluruh aliran strukturalisme yang dengan dia terkait cara reaksi mereka terhadap pertama strukturalisme dan kemudian gagasan sosial ilmu merupakan perkembangan utama kedua dan berkontribusi pada pembentukan kembali buku kami. Ide dasarnya adalah bahwa ilmu sosial diperlukan untuk mengungkap kebenaran tentang masyarakat dan untuk mengungkap pemalsuan ideologisnya. Gagasan bahwa pengetahuan adalah dasar untuk mencapai kebebasan mulai organisasi masyarakat yang rasional dan berdasarkan sains tampaknya dengan sendirinya merupakan ideologi. Konsep itu telah diwariskan ke zaman modern dari suatu periode sebelum dalam pemikiran barat, yaitu disebut pencerahan, yang berpendapat bahwa yang terpenting dalam pembebasan kapasitas akal manusia dari dominasi otoritas. Jadi akal yang dibebaskan dari penggunaan untuk memperoleh pemahaman yang benar tentang masyarakat, seperti halnya akal telah memperoleh pemahaman tentang alam dan kemudian dapat berbalik melawan otoritas tradisional, menggunakan pengetahuannya untuk mengatur kembali masyarakat dengan cara yang akan meningkatkan kebebasan manusia pada umumnya. Jadi barisan Marx untuk sosiologi telah ditinjau untuk kedua kalinya.
Perspektif strukturalisasi saat ini melihatnya sebagai bagian dari proyek pencerahan bersama dengan Durkheim dengan poststrukturalisme saat yang telah tiba bagi sosiologi untuk memiliki teknik kritik ideologi atas nama sains diaktifkan sendiri ide studi sosial dan manusia sebagai sains telah diaragungkan sebelumnya, tetapi dalam fase terakhir ini harus diperlukan dengan pertanyaan yang jauh lebih besar dan lebih identifis daripada sebelumnya sedemikian rupa sehingga pemikiran itu sering ditunda hanya menawarkan sejenis nihilisme, yaitu penolakan yang sepenuhnya negatif terhadap kepercayaan saat ini membuat segala jenis pengetahuan tidak mungkin dan menghilangkan semua harapan untuk penggunaan pengetahuan teoritis untuk mengeringkan kemanusiaan. Dan semua yang telah kami sampaikan sejauh ini jelas bahwa kisah yang kami sampaikan dapat diceritakan secara kronologis secara luas. Ini adalah perbedaan signifikasi lainnya antara edisi ini dari edisi sebelumnya, di mana kami menafsirkan gagasan tentang perspektif sosiologi dengan cara yang tak lelaknya oleh waktu. Tentu saja hubungan kronologis antara ide dan pendekatan yang akan kita bahas sekarang ini rumit dan memiliki banyak segi, namun demikian pada dasarnya benar untuk mengatakan bahwa pergeseran dalam pemikiran teoritis dalam sosiologi selama 30 tahun terakhir ini telah mengikuti pola yang pasti meskipun longgaran. Baik, ini saja presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.